Oke guys, setelah kemarin kita mengetahui contoh-contoh kebumian dari gempa bumi, kini saatnya kita memperdalam mengenai contoh bencana alam tsunami. Nah, pengertian tsunami itu sendiri ialah sebagai suatu kondisi ketika gelombang air laut naik dan menerjang daratan. Penyebab dari tsunami ini disebabkan oleh banyak hal, termasuk letusan gunung berapi serta gempa bawah laut. Pembahasan mengenai tsunami tidak akan lepas dari ombak yang ada di lautan. Kemudian, kita masuk ke pembahasan jenis-jenis tsunami. Oke, jenis-jenis tsunami itu sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama ada tsunami lokal. Ialah jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Dengan begitu, waktu tempuh yang diperlukan dari titik kejadian hingga tiba di bibir pantai sekitar 5-30 menit. Yang kedua ada tsunami regional. Tsunami ini 10 kali lebih besar dari tsunami lokal loh. Karena jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Kemudian yang ketiga ada tsunami jarak, juga biasa disebut sebagai ocean wide tsunami atau tele tsunami, merupakan tsunami deskriptif yang artinya jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu setidaknya butuh waktu 3 jam untuk tiba di daratan. Yang keempat ada tsunami meteorologi, juga biasa disebut meteo tsunami atau tsunami atmosfer, merupakan suatu fenomena alam yang menyerupai tsunami. Hanya saja tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologis seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, angin topan, saluran depan badai, dan sebagainya. Yang terakhir ada mikro tsunami, yakni jenis tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meski begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikro tsunami. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke dampak terjadinya tsunami. Yang pertama, rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Kerusakan di mana-mana seperti menghancurkan bangunan yang ada di sekitar pantai, termasuk yang tadi, rusaknya lahan pertanian, termasuk usaha masyarakat setempat. Kemudian, kegiatan perekonomian terhambat karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, munculnya berbagai penyakit. Kenapa? Karena akibat adanya tsunami, air yang ada di laut itu berhambur ke daerah sekitar penduduk, yang mana itu menyebabkan kerusakan lingkungan karena banyaknya sampah-sampah yang berserakan sehingga terjadinya atau munculnya berbagai penyakit. Untuk proses terjadinya tsunami, teman-teman bisa lihat di gambar yang ada di sebelah kanan. Yang mana prosesnya itu pertama, titik gempa pada bagian lempeng bumi, terjadi patahan yang menyebabkan dasar laut naik dan mendorong volume air ke atas. Kemudian gelombang dari bawah laut bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga air laut terhisap dari bibir pantai dan menjadi gulungan gelombang yang bergerak menuju pantai. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya masih ada 3 contoh lainnya. Tetap stay tune ya.